Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya baik kan ya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan untuk belajar bersama. Sekalipun bukan face to face, yakni seperti biasa belajar di bangku perkuliahan. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok terakhir dari mata kuliah sosiolinguistik yang terdiri dari saya sendiri, Lailatul Qamariyah, NIM U2018-3050, dan Kismatul Rohmah, teman saya, yang akan dibahas, subtema yang akan dibahas dalam sosiolinguistik, yaitu sosiolinguistik dengan pembelajaran bahasa. Ada 3 pembelajaran pokok, ada 3 pembahasan pokok, yaitu pertama, hubungan sosiolinguistik dengan pembelajaran bahasa. Kedua, urgensi sosiolinguistik terhadap pembelajaran bahasa. Dan yang ketiga, implementasi sosiolinguistik pada pembelajaran bahasa. Nah, mari kita simak bersama-sama uraian berikut ya. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu hubungan sosiolinguistik dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa memanfaatkan jasa ilmu-ilmu lain yang relevan dengannya, seperti psikologi, pedagogi, sosiologi, antropologi, manajemen, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan linguistik. Nah, dilihat dari segi objeknya, pembelajaran bahasa erat sekali hubungannya dengan linguistik. Akan tetapi, bila dilihat dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi tujuan, metode, dan sikap. Ditinjau dari segi tujuan, linguistik bertujuan menemukan kriteria atau teori universal yang akan menerangkan fenomena bahasa. Sedangkan guru bahasa bertujuan membantu murid menguasai bahasa. Dari segi metode, linguistik menggunakan metode formal dan abstrak, sedangkan guru bahasa menggunakan metode fungsional yang praktis. Ditinjau dari segi sikap, linguistik melihat bahasa sebagai suatu sistem, sedangkan guru bahasa melihat bahasa sebagai suatu keterampilan. Menurut Syahruddin 1989. Nah, dengan demikian, hubungan antara sosiolinguistik dengan pembelajaran bahasa tampak seperti usul fikih dengan fikih. Maksudnya bagaimana? Sosiolinguistik menemukan dasar-dasar yang menjadi pegangan bagi sebuah pembelajaran bahasa untuk membentuk sebuah pembelajaran bahasa yang efektif, di mana landasan ini diperoleh melalui penelitian terhadap lingkungan budaya, masyarakat, dan kultur masyarakat bahasa yang menjadi bidang pembahasan sosiolinguistik. Lanjut yang kedua, yaitu urgensi sosiolinguistik terhadap pembelajaran bahasa. Ada banyak faktor yang berpengaruh dan perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan, antara lain tujuan yang ingin dicapai, materi pembelajaran, sumber-sumber belajar, keadaan siswa, keadaan guru, keadaan kelas, jumlah siswa, waktu yang tersedia, biaya, dan lain-lainnya. Ketika kita memasuki dunia pembelajar bahasa, menurut H.H. Stern, berarti kita telah bergelut dalam 4 konsep utama pembelajaran bahasa, yaitu bahasa, pembelajaran, bahan ajar, dan konteks. Nah, keempat konsep itu guna melihat letak urgensitas sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Diurut dari pertama, bahasa. Pembelajaran bahasa memerlukan konsep tentang hakikat bahasa. Secara implisit dan eksplisit, seorang guru bahasa bekerja berdasar teori tentang bahasa. Maka pertanyaan yang ada, yang pantas dalam teori bahasa ini, yaitu apa sebenarnya bahasa?
Pembelajaran bahasa melibatkan guru dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaan ini akan berdasar atas hal bagaimana teori pembelajaran bahasa sebenarnya, apa tugas dan peranan para guru dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh studi pendidikan. Lanjut yang ketiga, bahan ajar. Pembelajaran bahasa menuntut pandangan tentang pembelajaran bahasa dan bahan ajar bahasa. Pertanyaan yang ada dalam bahan ajar ini yang cocok dengan bahan ajar ini yaitu siapa yang sedang belajar bahasa dan bahan ajar apa yang paling tepat diberikan padanya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh psikologi pendidikan, psikolinguistik, dan sosiolinguistik. Lanjut yang keempat yaitu pembelajaran konteks. Teks pembelajaran berlangsung dalam konteks tertentu. Mengutip tentang konteks merupakan bagian yang esensial dalam teori bahasa. Belajar bahasa dan mengajar bahasa harus dilihat dalam konteks apa, bagaimana setting pendidikan, dan apa latar belakang dilakukan belajar bahasa. Nah, dari penjabaran tadi di atas dapat kita lihat bahwa sebagian besar bahkan hampir keseluruhan persoalan-persoalan yang paling urgen dalam membuahkan hasil pembelajaran bahasa yang maksimal bisa terjawab atau teratasi dengan sosiolinguistik, tentunya dengan kolaborasi dengan ilmu-ilmu pendukung pembelajaran bahasa yang lainnya. Implementasi sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa dapat berupa pemanfaatan produk sosiolinguistik atau berupa pengetahuan dan hasil penelitian atau informasi tentang bahasa atau dialek suatu daerah. Untuk merencanakan desain pembelajaran bahasa bukan hanya sebagai keterampilan belaka, melainkan agar bahasa yang sudah dipelajari itu dapat digunakan dan diterima serta sesuai dengan budaya penutur asli bahasa yang dipelajari. Oleh karena itu, para mahasiswa atau pelajar bahasa bukan harus mengetahui latar belakang budaya bahasa secara makro, akan tetapi harus mempelajari pengetahuan praktis dalam penggunaan bahasa sehingga secara budaya dapat diterima.